Kayak semalam kan kita habis ketawa-ketawa bareng gitu. Masa sih mereka udah gak ada? Kan saking parahnya kecelakaan ini disebut sebagai salah satu kecelakaan bus paling tragis sepanjang sejarah Indonesia. Visible, it's me Ansa Trixie. Welcome back to my YouTube channel. How are you guys? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Ada yang sudah kangen belum sama Visible? Udah lumayan lama ya. Aku nggak bawain cerita horor pribadiku. Kisah kali ini bakalan mencengangkan karena ada sangkut pautnya sama kecelakaan bus paling tragis sepanjang sejarah Indonesia. Dan salah satu alasan yang membuat Mami pernah membawa aku ke orang pintar agar mata batin aku itu ditutup. Kira-kira apa ya yang sudah aku lihat? So ya, apa kalian sudah siap untuk melanjutkan petualangan Visible kali ini? Let's get started. Sebelumnya aku mau kasih kalian note dulu bahwa karena aku juga manusia biasa, jadi harap maklum ya. Kalau nggak semua waktu kejadian itu akurat, tepat, terperinci, macam terjadi pada tanggal, bulan, tahun sekian, jam sekian, gak semua hal bisa aku ingat, loves. Ada beberapa yang hanya perkiraan kejadian saja, seperti halnya kisah yang satu ini. Seingat aku, kejadian ini terjadi pada tahun 2004 pada saat aku dan Mami dalam perjalanan dari Bali menuju ke rumah salah satu keluarga di Jawa. Waktu kejadian ini umur aku masih 10 tahun dan kita naik travel macam minibus gitu. Posisi duduk yang harus kalian ingat, di depan ada, aku nggak tahu namanya apa, apakah juga connect, pokoknya orang yang nemenin supir gitu loh. Sebut saja namanya Pak Adi. Lalu di sebelahnya alias di bagian tengah ada seorang wanita yang kita sebut bernama Butari. Terus baru Pak supir, sebut saja namanya Pak Dimas. Jadi posisinya Pak Adi, Butari, Pak Dimas. Tepat di belakang Pak Dimas ada aku, terus Mami. Terus di sebelahnya Mami ada wanita yang kita sebut saja sebagai Bu Asti. Bu Asti ini rambutnya pendek, terus pakai kacamata, bingkainya hitam, terus dia pakai baju kemeja warna putih. Kenapa aku bisa ingat? Karena beliau itu perhatian banget. Beliau sempat kayak nawarin aku cemilan, nanyain keadaan aku bolak-balik, sama nanti kalian bakal tahu kenapa. Kalau nggak salah, kita berangkatnya dari Bali itu sore, dan sepanjang perjalanan aku yang biasanya selalu duduk di samping jendela karena suka melihat pemandangan. Saat itu kurang bisa menikmati hal tersebut karena aku sibuk muntah-muntah beberapa kali. Kalau perjalanan jauh, aku memang sering mabuk kendaraan loh. Apalagi aku kan ada penyakit kan ya. Kebanyakan aku tidur dan aku terbangun waktu hari sudah gelap. Jam menunjukkan sekitar pukul 11 lebih, nyaris tengah malam. Kenapa aku bisa ingat? Nanti kalian juga bakal tahu. Waktu itu kita melewati jalanan yang cukup gelap, banyak pohon, terutama di sebelah kiri jalan. Kayak ada semacam hutan gitu. Tiba-tiba terdengar suara letusan, ban minibus berdecit keras, dan akhirnya kecepatan mobil pun berkurang. Semua orang panik dong, karena kan ada kayak adegan ngerem mendadak. Wah, ban kita pecah, seru Pak Adi. Kita semua yang mendengarnya langsung kayak, ya. Di momen ini, aku melihat ke arah kanan jalan. Dari agak jauh, ada cahaya berkelap-kelip yang menarik. Seingat aku, Mami itu bilang kalau itu adalah PLTU alias pembangkit listrik tenaga uap. Terus ya udah nih, akhirnya Pak Adi sama Pak Dimas turun benerin ban.
Awalnya cuma mereka berdua, tapi nggak tahu kenapa orang yang seharusnya bisa tahu betul bagaimana cara memperbaiki atau mengganti ban dengan benar, dua-duanya malah ngeluh kalau ban minibusnya sulit diganti. Turunlah dua penumpang laki-laki yang akhirnya turut membantu mereka. Waktu sudah selesai sekitar 30 menit kemudian, walaupun dibantu tapi tetap memakan waktu yang lama. Udah kan, semuanya pada kumpul. Terus ada satu penumpang di belakang yang ngeluh kayak, "Pak, kok lama banget sih ganti bannya?" Si Pak Dimas alias supir jawab, "Maaf ya Bu, saya sendiri juga bingung. Kok tadi ganti bannya susah banget ya? Baru pertama kali ini loh saya susah banget ganti ban mobil sampai dibantuin sama penumpang. Semoga kali ini nggak mogok lagi ya." Maksudnya nggak berhenti lagi gitu loh. Pak Dimas pun menyalakan mobil dan kembali mengendarai. Mobil pun akhirnya kembali melaju. "Wah, minta ganti kali tuh Pak," celetuk penumpang yang lain. "Bannya masih baru kok." Makanya itu saya heran. Gitu kan, perjalanan lagi. Tiba-tiba Pak Dimas lagi-lagi ngerem mendadak. Tapi kali ini lebih parah daripada sebelumnya. Jadi kita semua tuh nggak hanya kayak begitu ke depan, tapi sampai pegangan gitu. Astaga, ya Tuhan, Pak, nyetirnya yang bener dong. Sampai ada yang marah-marah. "Ada apa sih Pak? Ban mobilnya bermasalah lagi." Rentetan pertanyaan para penumpang membuat supir itu kebingungan. Tadi saya lihat sesuatu di depan mobil. Salah lihat kali Pak, ini kan hutan, tengah malam lagi. Memangnya Bapak ngeliat apa? "Kijang Pak," tanya asal salah satu penumpang. "Masa iya masih ada kijang?" sahut penumpang lainnya yang merasa kesal dengan si penanya. "Aku pernah lihat kijang satu keluarga gitu pas di hutan Banyuwangi. Kalian cari deh Visible yang judulnya Pasar Setan Alas Banyuwangi. Itu juga salah satu pengalaman aku yang Udah nih, akhirnya Pak Dimas pun turun memeriksa. Dan ketika dia balik, dia bilang, "Kok aneh ya, ada ayam putih masih hidup tapi diem aja. Di tengah hutan, di tengah malam, tiba-tiba ada ayam berwarna putih." Aku nggak tahu apakah ini hal yang normal atau umum terjadi. Buat kalian tahu, para pakar perayaman mungkin, silahkan komen di bawah ya. "Diambil aja Pak, boleh tuh saya bawa pulang," sahut si Butari. Asli, pas denger si Butari ngomong gitu, aku juga kayak, Jangan Pak, sudah dipinggirin aja ayamnya," cegah seorang penumpang di belakang dengan nada yang cukup tinggi. "Jadi mau dibawa apa enggak nih?" tanya si Pak Dimas kebingungan. "Bawa aja Pak, kan tadi saya udah bilang kalau saya mau." Si Butari itu nggak tahu kenapa dia itu bersikeras menginginkan ayam putih tersebut. "Aduh Bu, Ibu mau masukin ayam ke dalam mobil?" Penumpang yang di belakang tuh kan kayak kesel ya. "Saya ada plastik kok." "Jangan Pak, pokoknya jangan. Ini hampir jam 11:30 malam loh. Apa nggak aneh ada ayam berwarna putih keliaran di tengah malam?" Nah, di sini kalian jadi tahu kan kenapa aku bisa ingat waktu kejadiannya. Sementara yang lain sibuk berdebat, aku malah sibuk memperhatikan keadaan sekitar. Di sepanjang tempat mobil kami berhenti, terdapat deretan pagar pembatas. Gak jauh dari tempat itu, terdapat beberapa pohon rindang yang memang gak selebat dan segelap hutan yang ada di sisi kiri jalan. Tapi lokasi itu tuh kelihatan kayak teduh banget gitu loh. Kalian paham kan maksudku? Suara gelak tawa membuat mata aku terpaku pada sekelompok remaja laki-laki yang tiba-tiba muncul dari sisi kanan depan mobil, lalu berlari menuju ke arah pagar pembatas. Aku hanya bisa melihat bayangan hitam mereka saja. Gak ingin ambil pusing, aku tempelkanlah wajah aku pada jendela kaca agar bisa melihat dengan lebih jelas. Sesuatu yang unik menarik perhatian aku, di mana sekelompok remaja laki-laki itu ternyata mengenakan pakaian adat Bali seperti udeng,
terus baju Bali, serta kain yang dililitkan. Tapi anehnya mereka semua menggunakan bahasa Jawa. Jadi selain melihat mereka, aku juga mendengar suara mereka, loves. Batinlah aku, kok aneh ya, pakai baju Bali tapi ngomongnya Jawa. Mungkin mereka habis pulang dari sanggar atau semacamnya kali ya. Kok di Bali kan emang yang kayak gitu tuh udah biasa kan. Gak tahu aku kalau di Jawa bagaimana. Si polos Ensa. Waktu itu masih polos. Aku punya pemikiran, mungkin di balik hutan ini atau di sekitar sini ada suatu desa atau semacamnya yang nggak kelihatan dari tempat ini. Nah, udah nih, sementara kakak-kakak yang lain sudah naik ke atas pagar pembatas, kemudian duduk di atasnya, ada nih salah seorang dari mereka yang bertubuh gemuk yang masih berdiri terpaku di depan pagar. Jadi ini pagar, terus dia itu diem aja gitu. Beberapa dari mereka menatap ke arah aku, dan aku tahu betul bahwa wajah-wajah tersebut tersenyum ke arahku. Jadi walaupun gelap, tapi kan karena gigi-giginya itu warna putih, samar-samar kayak kelihatan gitu. Lalu pandangan mereka kembali teralihkan kepada teman mereka yang kini sudah berusaha untuk menaiki pagar, tetapi justru tersangkut di sela-sela pagar tersebut. Remaja lainnya langsung tertawa terbahak-bahak. Sorry to say, tapi emang posisinya itu kayak lucu gitu loh. Jadi kesangkutnya itu kayak begitu, terus pantatnya itu kelihatan gitu-gitu. Jadi mereka itu ketawa gitu loh. Not lagi ya, kalau misal kalimat atau bahasa Jawa aku kurang tepat atau sesuai, maafkanlah. Lagi-lagi aku cuman manusia biasa yang nggak bisa ingat kata demi kata. Tapi yang penting aku tahu inti dari pembicaraan mereka, meski aku sendiri juga waktu itu nggak bisa bahasa Jawa. Tapi aku paham kok. Jadi kurang lebih percakapannya kayak gini. Ayo ndang munggah, ayo cepet naik, seru salah satu dari mereka menggunakan aksen Jawa yang kental. Ewangi aku, awakku kecepit iki lo, ora iso munggah, tolong aku, badanku terjepit ini, gak bisa naik, kata si kakak yang bertubuh gemuk ini, dan membuat teman-temannya kembali tertawa dan aku pun tersenyum. Heh, ditonton ya arek cilik iku loh, awakmu ora isin. Heh, dilihat anak kecil itu loh, kamu nggak malu? Tanya salah satu dari mereka sambil menunjuk ke arah aku. Kakak yang tersangkut itu menoleh ke arah aku, menggaruk kepala lalu menunduk karena saking malunya. Dan kali ini tingkahnya berhasil membuat aku tertawa geli. Hus, kamu ngapain? Kata mami sambil menyenggol lengan aku. Sakit tau Mi, aku terkejut sambil mengusap-ngusap lengan. Tapi masih memandang ke arah kakak-kakak tersebut, macam kayak gak bisa naik. Akhirnya salah satu dari mereka ekstra turun dan membantu si kakak yang tersangkut, sementara yang lainnya menarik tangannya dari atas pagar. Dengan bersusah payah disertai pertolongan dari teman-temannya, akhirnya kakak yang tersangkut itu terbebas dan berhasil menaiki pagar. Sekelompok remaja laki-laki itu akhirnya melompat turun, kemudian berlari ke arah pepohonan rindang sambil masih menggoda kakak yang sempat tersangkut. Jadi mereka itu lari sambil senggol-senggolan terus ketawa-ketawa gitu. Aku juga ngeliatnya macam kayak, Ensa, kamu ngapain sih? Tanya mami dengan nada kesel yang kayak udah gak terbendung lagi. Aku refleks menunjuk ke arah pepohonan rindang, terus aku bilang, itu loh Mi, tadi ada kakak-kakak yang lagi naik pagar. Masa badannya kakak yang gemuk? Mami menghentikan penjelasan aku dengan cara mencubit pahaku cukup keras hingga aku kembali meringis kesakitan. Ada bekasnya kalau salah waktu itu. Apa sih Mi? Tanya aku nggak terima. Jangan nunjuk-nunjuk sembarangan, kata mami dengan tegas. Saat itu aku baru sadar kalau semua orang yang ada di dalam mobil melihat atau memandangi aku dengan ekspresi ngeri. Jadi kayak
semuanya melihat aku kayak gitu, dan aku kayak apa gitu yang salah. Tiba-tiba hening loves. Perdebatan ayam itu tiba-tiba berhenti. Akhirnya aku putuskan untuk diam, memiringkan badan, berpura-pura hendak tidur. Sudah pak, pindahin aja ayamnya, perintah salah satu penumpang lain. Karena kalah suara, si Butari pun akhirnya terdiam. Dari balik mataku, aku mengintip dan melihat Pak Dimas dan Pak Adi memindahkan ayam tersebut ke tepi jalan. Anehnya, ayam itu justru nurut-nurut aja, sama sekali tidak memberontak. Pagi harinya, Dek, tadi malam melihat apa? Tanya Bu Asti kepada aku. Terus Bu Asti ini ngeliat ke arah Mami dan bilang, gak apa-apa kan Bu, saya tanya. Mami terlihat terkejut sama pertanyaannya si Bu Asti ini. Tapi Mami mengangguk, terus melihat aku dengan pandangan aneh yang gak aku mengerti. Mungkin ya, mungkin Mami tuh kayak, jangan ngomong macem-macem. Cuman akunya itu gak ngerti. Aku mengabaikan pandangan anehnya Mami, lalu menceritakan apa yang telah aku lihat semalam. Aku cerita kayak ada kakak-kakak pakai pakaian adat Bali tapi berbicara pakai bahasa Jawa, bla 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 bla. Setelah selesai, Bu Asti ini bilang, anak ibu punya kemampuan melihat ya. Sebenarnya kemarin itu kan dia sebut nama daerahnya. Mami sempat diam gitu. Gak lama kemudian matanya itu terbelalak, seolah-olah Mami baru menyadari sesuatu. Bu Asti menutup mulut dengan sebelah tangan, seolah hendak berbisik, tapi dia sama sekali tidak menurunkan volume suaranya sehingga aku bisa dengar apa yang dia bilang ke Mami dengan jelas. Beberapa waktu lalu ada kecelakaan. Korbannya anak-anak tingkat SMK. Mereka habis study tour dari Bali, tapi aslinya mereka memang anak-anak Jawa. Kalau nggak salah habis semua, nggak ada yang selamat. Aku refleks batin kayak, masa sih kakak-kakak itu udah kok bisa gitu loh. Mereka kan kelihatan kayak nyata banget gitu. Aku langsung keinget lah sama tingkah lucu kakak-kakak tersebut. Bagaimana menyenangkannya mereka, kayak membekas banget. Kayak semalam kan kita habis ketawa-ketawa bareng gitu. Masa sih mereka udah gak ada? Saya tahu karena anak kerabat saya turut menjadi salah satu korban. Lagian mana mungkin sih ada anak-anak remaja yang naik pagar malam-malam di tengah hutan, apalagi pakai baju adat Bali. Makanya kemarin malam saya kan bilang, ayam itu jangan dibawa. Kalian pernah nggak sih denger cerita orang yang nemuin ayam putih di hutan, terus pas mau diangkat, ayam itu berubah jadi kepala manusia? Sahut nih nimbrung penumpang lain yang malam kemarin ikut berdebat sama si Butari. Heran juga sih kalau ada orang yang mau ambil ayam tengah malam terus dibawa ke dalam mobil travel pula. Si orang ini nyindir Butari. Duh, jadi merinding deh. Iya, saya juga nih saut-sautan nih penumpang lain yang ternyata juga ikut mendengarkan. Aku kan jadi kayak ngeludah terus kayak, apa sih yang sebenarnya terjadi? Kenapa mobil kita sampai berhenti 2 kali? Bannya susah diganti lah, terus tiba-tiba ketemu ayam warna putih lah, terus ngelihat kakak-kakak pakai baju adat Bali berbahasa Jawa lah, terus ternyata katanya di situ ada kecelakaan lah, bla bla bla. Buat kalian yang nggak tahu, aslinya kisah ini sudah pernah aku publikasikan di aplikasi Wattpad pada tahun 2018. Ketika aku menulis part ini, ada sesuatu yang sangat membuat aku terkejut karena aku ingat kejadian ini, tulis hal ini, aku jadi penasaran kan. Memangnya beneran ada kecelakaan yang terjadi pada saat itu? Dulu kan belum ada pikiran gitu loh untuk nge-search sebenarnya apa sih yang terjadi. Waktu kecil aku kan nggak tahu ya, taunya ya cuman info yang diberikan sama si Bu Asti aja. Jadi aku coba cari tahu lah. Katanya memang benar ada kecelakaan bus, dan yang mengalami adalah bus yang memuat siswa-siswi dan guru
SMK Jawa yang habis study tour dari Bali. Pas baca part ini aku langsung merinding banget dong. Apa yang aku lihat kayak bisa sesinkron itu, kayak ada kaitannya, ada sambungannya. Sebelumnya aku kan waktu kecil itu hanya bisa mengingat bagaimana kondisi jalan, tempat kejadian di mana mobil kita berhenti, tapi sama sekali nggak tahu posisi tepat di mana kecelakaan itu terjadi. Namun waktu aku search, betapa terkejutnya aku saat melihat foto-foto yang ada di Google. Lokasi kecelakaan tersebut adalah lokasi yang sama persis dengan dimana aku lihat remaja laki-laki dan tempat dimana mobil kita berhenti gara-gara perkara ayam putih. Diberitakan bahwa bus yang ditumpangi mengalami tabrakan keras, ditabrak dari depan dan belakang, dan dua-duanya ditabrak sama truk. Jadi dari depan ditabrak truk, dari belakang pun ditabrak truk. Bahkan saking parahnya, kecelakaan ini disebut sebagai salah satu kecelakaan bus paling tragis sepanjang sejarah Indonesia. Gara-gara tabrakan itu terjadi percikan api, dan ketika mereka yang ada di dalam bus mencoba untuk menyelamatkan diri dan keluar dari pintu, ternyata pintunya macet. Dan ya, api semakin besar dan mereka semua akhirnya meninggal dalam keadaan karena terjebak. Bahkan memang katanya ada yang sampai tersangkut karena tabrakan tersebut, gak bisa menyelamatkan diri. Gak kebayang ya bagaimana kacaunya kondisi pada saat kejadian. Total korban yang tewas ada 54 orang. Waktu itu busnya nggak dilengkapi sama pemecah kaca logs. Dan kalian tahu kenapa pemecah kaca akhirnya diwajibkan tersedia di seluruh bus di Indonesia? Itu ya gara-gara kejadian tragis ini. Belajar dari pengalaman pahit. Jadi sekitar 14 tahun kemudian, setelah aku melihat penampakan kakak-kakak tersebut, aku sendiri akhirnya baru mengetahui alasan mengapa mereka terlihat dalam kondisi hitam pekat seperti bayangan. Lagi-lagi awalnya aku pikir itu karena masalah pencahayaan aja gitu loh. Sampai sekarang, sampai detik ini aja, aku kayak masih nggak nyangka kok mereka yang aku lihat ternyata bukan manusia. Tiap kali inget kayak kakak-kakak itu, terus tahu ending mereka, kayak rasanya sesek gitu loh. Dan oleh sebab itulah kisah mengenai mereka aku beri nama Sembilo. Sini aku juga mau mengucapkan turut berduka cita ya atas meninggalnya para korban. Semoga arwah mereka bisa mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. So ya, itu dia loves untuk petualangan Visible kali ini. Kalau ada yang percaya penampakan yang aku lihat memang roh para korban atau bukan roh para korban, alias hanya sosok-sosok yang menjelma, it's okay ya, garis bawahi, it's okay. Aku menghargai apa yang kalian percaya, dan di sini aku cuman mau menceritakan mengenai apa yang aku lihat, bagaimana bentuk sosok-sosoknya, gak lebih dari itu. Di luar itu semua, aku kembalikan lagi kepada kalian. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next video. Bye! Cegah seorang perempuan X kemudian berlari ke arah pepohonan. Memangnya